Perkenalkan, nama saya adalah Theo. Saya malam hari ini diundang oleh Hai Ibu Theo. Lili untuk membawakan firman tentang Daud. Nah, Bapak Ibu, saya akan share screen-nya. Bapak Ibu mungkin sudah pada tahu ya semua apa sih ceritanya Daud ini begitu mengalahkan Goliat gitu ya. Mungkin saya rasa semuanya juga sudah pernah tahu, semuanya juga mungkin sudah dari eh, beberapa tahun yang lalu atau mungkin belasan tahun yang lalu kita belajar ini dari sekolah minggu gitu ya. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, kita mau bahas sedikit lagi tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Mungkin malam hari ini semoga ada yang menggelitik, semoga ada yang bisa membuat kita melihat satu hal yang lain dari Daud ketika mengalahkan Goliat. Mungkin Bapak Ibu untuk mengingatkan atau memberikan gambaran bagaimana sih Daud ini mengalahkan Goliat, saya akan memberikan satu tayangan video. Nah, apa yang akan saya bahas ini kebanyakan adalah dari 1 Samuel 17 ayat 26 sampai 51. Jadi saya akan memutarkan satu tayangan video ini untuk memberikan gambaran bagi kita sebenarnya bagaimana sih Daud mengalahkan Goliat ini. Baik. Bu. Nah, itu tadi adalah tayangan tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, sebenarnya ada persamaan situasi dan kondisi. Persamaan situasi dan kondisi ketika di zamannya Daud dengan zaman sekarang ini. Apa itu persamaannya? Apa itu perbedaannya dan persamaannya? Bapak Ibu, di zaman itu Israel itu mengalahkan Filistin. Yaitu Israel itu kalau saya ibaratkan itu adalah seperti semut. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ketika saya mempelajari kitab suci juga kenapa sih Allah memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa benar-benar bangsa yang dipilih oleh Allah. Di kitab suci kita ini di bagian belakang Bapak Ibu itu ada peta-petanya, ada peta perjanjian lama. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di peta perjanjian lama itu bangsa Israel itu kecil sekali, Bapak Ibu. Israel itu kecil, sedangkan di sekelilingnya itu ada bangsa-bangsa yang besar. Di sana ada bangsa Babel, di sana ada Filistin, kemudian mungkin agak di luar dari peta ini ada juga bangsa Romawi, itu adalah bangsa-bangsa yang besar-besar. Sedangkan Israel itu adalah kecil sekali. Nah, Filistin itu adalah satu bangsa yang sangat-sangat besar. Nah, Bapak Ibu, Israel ketika itu berperang melawan Filistin, kalau saya mengibaratkan itu adalah semut melawan gajah. Artinya benar-benar bangsa yang besar sekali dan semut itu kecil sekali. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, ternyata situasi bahwa bangsa Israel yang kecil ini melawan bangsa yang besar ini terjadi juga dengan kita sekarang ini. Perbedaannya adalah kalau zaman dulu bangsa melawan bangsa, tetapi kalau sekarang itu bisa diibaratkan adalah kita pribadi yang kecil ini kadang-kadang kita hanya sendiri atau hanya satu keluarga saja atau di dalam satu komunitas aja, misalnya komunitas Bapak Ibu sekarang itu melawan dengan sebuah masalah yang besar. Masalah ini bisa jadi adalah masalah yang akan terjadi seumur hidup kita. Bapak Ibu, semenjak kita lahir sampai kita nanti meninggal, kita adalah manusia yang tidak pernah lepas dari masalah.
Maka kalau masalah itu bisa dianggap sebuah bangsa yang sangat besar yang tidak akan pernah bisa kita kalahkan, benar-benar kita kalahkan, tuntas, bener, enggak. Kita baru akan tuntas di dalam peperangan melawan masalah itu ketika kita nanti kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ternyata bangsa Israel melawan Filistin ini adalah sebenarnya kita juga. Kita refleksikan, kita yang sedang melawan masalah ini seumur hidup. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, Bapak Ibu, Goliat. Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau dikonversikan ke dalam meteran kita dengan ukuran kita, Goliat itu 3,2 meter. Bayangkan, 3,2 meter. Tinggi sekali. Saya tingginya 171. Jadi Goliat ini bisa dibilang ya 2 kalinya saya. Saya ngebayangin, wow, 2 kalinya saya, luar biasa tinggi sekali. Sedangkan Daud bagaimana Bapak Ibu? Daud di dalam kitab suci dikatakan bahwa Daud itu masih sangat-sangat muda. Masih sangat-sangat muda. Bahkan kalau bangsa Israel zaman dulu, itu orang-orang yang dewasa itu silahkan berperang, ikut maju berperang. Nah, Daud ketika itu belum maju berperang. Kenapa? Karena dia masih terlalu muda. Bagaimana dengan kakak-kakaknya? Kakak-kakaknya ada Elianadab, kemudian ada kakak-kakaknya yang lain, itu sudah maju berperang. Artinya orang yang lebih dewasa. Sedangkan Daud secara umur, secara fisik, dia belum pantas untuk maju ikut berperang. Dia belum pantas untuk maju sebagai serdadu. Nah, kalau kita refleksikan Bapak Ibu, ternyata Goliat ini ada juga di dalam hidup kita sekarang ini, yaitu adalah sebuah pergumulan yang mungkin kita anggap ini, wah ini mustahil nih. Contohnya Bapak Ibu, berapa banyak yang ketika kita mengalami masa pandemi ini, akhirnya usaha kita bangkrut, atau ada yang kita kena PHK dan sebagainya, kita terlilit hutang. Kita berpikir bahwa, ini kayaknya susah nih. Saya sekarang udah PHK, udah nggak punya pekerjaan. Tabungan saya udah habis untuk makan. Saya punya utang, terlilit hutang 10-20 juta. Bagaimana saya bisa melunasinya? Ini rasanya dalam perhitungan saya, gaji saya sekarang dengan kerja serabutan, sebulan hanya 1 juta, 2 juta, 10 tahun, 10 juta, 20 juta, ini kapan selesainya? Wah, ini nggak mungkin nih, ini mustahil nih. Nah, berapa banyak dari masalah-masalah kita yang seperti itu, Bapak Ibu? Pasti banyak. Ada masalah-masalah di dalam hidup kita yang kayaknya mustahil nih. Rasa-rasanya mustahil. Contohnya juga Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar gitu ya, sering mendengar ada mujizat-mujizat. Ada seseorang yang kena penyakit jantung. Kemudian ketika dia mau dioperasi, ternyata sakit jantungnya kembali normal. Atau ada juga orang-orang yang kena penyakit kanker. Dia tetap setia berdoa, dia tetap setia di dalam pergumulannya, tetap berpengharapan pada Allah. 1 bulan, 2 bulan, setelah dicek, ternyata sel kankernya hilang. Kemana? Itu adalah suatu hal yang kita bisa anggap sebagai sebuah mustahil, kemustahilan di mata manusia. Sama seperti Daud. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, tidak ada satu orang pun yang menganggap ini Daud bisa menang. Ini Daud mustahil. Ini Daud cuma akan mengantarkan nyawa. Ini Daud akan mati konyol nih. Sebuah hal yang mustahil. Tapi kembali lagi, ini adalah sebuah pertarungan yang mustahil di mata manusia. Kita juga sama Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, banyak masalah-masalah yang kita anggap, ini mustahil. Tapi kembali lagi, mustahil di mata manusia. Belum tentu mustahil di mata Tuhan. Karena di mata Tuhan, tidak ada yang mustahil. Gitu ya. Oke. Kemudian persamaan yang ketiga Bapak Ibu. Di 1 Samuel 17 ayat 11, saya akan bacakan. Di sini 1 Samuel 17 ayat 11 ini dikatakan apa? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika itu akhirnya si Goliat tampil pertama kali keluar.
Jadi dari barisan itu, Goliat masih ada di tengah-tengah. Goliatnya belum keluar, belum tampil seorang diri. Kemudian Goliatnya keluar seorang diri, dan ketika itu Goliat menantang orang-orang Israel. Dikatakan bahwa, ayo kumpulin satu orang satria di sana, satu orang satria di pasukan Israel. Saya akan melawan dia dan sebagainya sebagainya. Jadi diremehin, kemudian ditantangin dan sebagainya, dan melihat badannya Goliat yang tinggi besar 3,2 meter ini 2 kali lipat dari pasukan yang lain, orang Israel itu menjadi takut menghadapi Goliat. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, kita juga seringkali takut. Kita atau kebanyakan orang itu kalah sebelum berperang. Sama seperti orang-orang Israel. Begitu melihat, wah, gila, badannya gede banget. Wah, gila, tangannya keker banget. Wah, gila, pedangnya besar banget. Baru melihat aja, kemudian baru mendengar aja, dia nantangin, hati orang Israel langsung ciut. Bapak Ibu, kita juga kadang-kadang sering seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menghadapi satu masalah, masalahnya belum ada nih kadang-kadang. Atau baru kita pikirkan, ini kemungkinan jeleknya begini nih. Ini kemungkinan terburuknya seperti ini nih. Baru kemungkinan terburuknya. Tapi kita udah takut. Kemungkinan terburuknya begini. Udah, mendingan jangan deh. Kita takut nih. Kalau begini, kalau sampai kejadian, habis kita. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang seperti itu? Berapa banyak dari kita yang akhirnya kalah sebelum berperang, kalah sebelum kita mencoba, kalah sebelum kita berusaha terlebih dahulu. Tapi kita kan nggak tahu sebenarnya bagaimana kekuatan si Goliat ini, bagaimana kekuatan dari masalah ini, bagaimana cobaan ini sampai memukul kita, memukul hati kita, memukul iman kita. Kita kan nggak tahu. Tapi berapa banyak dari kita yang udah mundur duluan. Ya udah, saya mundur aja deh, saya nggak bisa begini. Ini juga terjadi, Bapak Ibu, semoga di komunitas ini nggak ada ya. Orang Katolik biasanya begitu. Misalnya Ibu Lili, oke, kita sudah kumpul, siapa yang mau doa? Biasanya, wah jangan saya deh, saya mah nggak bisa doa. Tuh, si ini aja, tuh si ini aja. Akhirnya kuasa menunjuk itu ada. Akhirnya ada karunia menunjuk di situ. Bapak Ibu, ini hanya berdoa saja loh. Berdoa aja, kita sudah mundur. Kita sudah takut. Jangan-jangan nanti doa saya nggak bagus. Jangan-jangan doa saya nanti berhenti di tengah jalan. Jangan-jangan. Nah, ini artinya kita sudah kalah berperang sebelum kita mencoba. Dan persamaan yang keempat, Bapak Ibu, Saul itu meremehkan Daud. Saul meremehkan Daud. Saya akan bacakan, yaitu adalah di ayat yang ke-33. Ketika itu, Daud sudah tampil, kemudian mengatakan, Rajaku, biar aku yang melawan orang itu. Karena Daud sudah mendengar bahwa si Goliat ini menjelek-jelekan Allah orang Israel. Daud panas hatinya. Panas hatinya bukan karena bangsanya yang dijelek-jelekan, tetapi panas karena Tuhannya, Tuhan yang dia sembah dijelek-jelekan. Kemudian Daud tampil, Tuanku Raja, biar aku yang melawan dia. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Saul? Di ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Artinya apa Bapak Ibu? Bahkan Saul pun meremehkan Daud. Nggak mungkin, kamu tuh masih muda begitu, mau ngelawan raksasa begitu, nggak mungkin. Bapak Ibu, coba kita bawa ke dalam kehidupan kita sekarang ini. Coba dipikirkan, berapa banyak teman-teman kita yang ternyata adalah teman-teman toksik. Teman-teman toksik. Teman-teman yang bukan mendukung kita, yang bukan mendukung pelayanan kita, tetapi justru malah, ngapain sih kamu pelayanan begini? Ngapain sih kamu sampai sebegitunya untuk gereja? Ngapain sih kamu
untuk sampai sebegitunya untuk orang-orang yang di penjara. Orang-orang yang di penjara ini apa sih ngasih keuntungannya buat kamu? Nggak ada. Ngapain kamu capek-capek, kerjaan kamu, ya syukur-syukur kerjaan nggak terbengkalai sih, tapi kan fisik kamu jadi lebih capek. Apa sih yang kamu kejar? Nah, Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang menghadapi teman-teman seperti ini? Saya pun, ya jujur saja, saya masih muda, saya belum 40 tahun, hampir 40 tahun, saya sudah mengalami banyak teman-teman yang seperti ini. Ada beberapa kali yang mengatakan, ngapain sih yuk, lu di gereja aktif banget begini-gini. Sebenarnya lu cari apa sih di gereja? Nah, Bapak Ibu, ini adalah tergolong teman-teman toksik. Pertanyaannya, ketika kita menghadapi teman-teman toksik, apa reaksi kita? Kita dengerin, atau itu kita anggap lalu aja? Kalau kita dengerin, ya salah kita sendiri. Banyak orang-orang yang kita sudah aktif pelayanan, kita semangat pelayanan, ngapain sih lu ngejar apaan sih di gereja? Emang gereja ngasih apa sih? Mendingan lu senang-senang sama gue. Iya bener juga sih ya. Udah deh sekali-sekali nggak apa-apa. Nah, berapa banyak kita yang seperti itu Bapak Ibu? Semoga di komunitas ini tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Kita jangan lupa. Sekalipun Daud diremehkan oleh Saul, sebenarnya Allah sudah mempersiapkan kita. Allah sudah mempersiapkan Daud. Allah itu bukan hanya mempersiapkan Daud aja, tapi Allah juga mempersiapkan saya, Allah juga mempersiapkan Anda. Allah mempersiapkan Bapak Ibu. Apa sih buktinya kalau Allah itu mempersiapkan Daud, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Daud itu sadar loh kalau dia dipersiapkan oleh Allah. Kita sadar nggak kalau kita itu dipersiapkan oleh Allah? Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sudah dipersiapkan oleh Allah. Saya pun tidak menyadari, sering saya tidak menyadari bahwa saya sudah dipersiapkan oleh Allah. Ketika kita menghadapi masalahnya, kita baru sadar, oh iya, Tuhan udah mempersiapkan saya. Oh iya, kenapa dulu saya bisa mengalami ini, ternyata ini kuncinya. Tuhan itu sudah mempersiapkan saya terlebih dahulu. Daud tidak seperti kita. Daud sadar dari awal. Daud sadar dari awal. Di ayat yang ke-34, Daud mengatakan bahwa tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Nah, Bapak Ibu, Daud biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Mungkin banyak orang, termasuk pasukan-pasukan di sana, mungkin berpikir bahwa, mengembalakan kambing domba, gila ya, mengembalakan kambing domba disamain sama perang. Masa samain perang sama menggembalakan kambing domba? Bapak Ibu, jangan lupa bahwa yang digembalakan kambing domba itu bukan hanya 10, bukan hanya 11, 12. Tapi kambing dombanya, ayah Daud, Isai adalah salah satu orang yang sangat-sangat kaya di sana. Buktinya apa? Isai menjadi salah satu orang-orang yang terpandang di kalangan bangsa Israel. Kambing dombanya bukan hanya berjumlah 10-20, tapi ratusan. Menggembalakan kambing domba yang ratusan, itu bukan perkara mudah, Bapak Ibu. Bukan perkara mudah. Artinya, ketika Daud menggembalakan kambing dombanya, Allah itu mempersiapkan kekuatannya, yaitu pembentukan kekuatan fisik. Berapa banyak dari kita, ketika kita sibuk, ketika kita capek, kerjaan ini, itu, membutuhkan fisik yang kuat, kita mengeluh, aduh pinggang sakit, enggak deh aku nggak sanggup deh kayak gini, nggak sanggup. Atau ngangkat, wah ini berat nih, padahal sebenarnya bisa, cuma kita malas aja ngangkat. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Misalnya, saya nggak tahu nih kalau ke penjara membawa apa. Mungkin katakanlah, saya nggak tahu. Mungkin katakanlah kita sudah ngumpulin beras. Sebenarnya kita bisa ngangkat beras ini, gotongan misalnya. Tapi saya nggak mau ngangkat beras ini. Gila, berat begini. Masa saya nggak angkat? Suruh orang lain aja deh. Bayar aja, bayar. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang akhirnya mengeluh dan mengeluh. Tapi Daud tidak pernah mengeluh. Karena dia sadar, dia tahu
Tuhan sedang membentuk saya supaya fisik saya lebih kuat lagi. Kemudian Bapak Ibu, kesadaran Daud yang kedua, yaitu Daud mengatakan bahwa dia ini udah biasa ngadepin singa. Dia ini udah biasa ngadepin beruang. Artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah pembentukan mental yang kuat. Makanya Daud nggak takut melawan Goliat. Saya juga ketika saya membaca ini, ya Daud ngadepin Goliat. Gila, singa aja dilawan. Ini cuma Goliat, nggak punya cakar. Sedangkan beruang, sekali garuk, pipi hilang, Bapak Ibu. Artinya apa? Dia punya mental yang kuat. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak dari kita ketika kita pelayanan, kemudian ada kritikan, ada yang nggak seneng, bahkan di gereja pun pasti kalau ada tata laksana, atau mungkin ada menjadi guru bina iman, ketika kita melayani, wah ada aja tuh bahasa binatang, maki-makian dari orang tua, anak-anak sekolah minggu, kemudian ada yang nggak terima, ada yang nggak seneng, pasti ada seperti itu. Bagaimana kita menghadapinya? Mereka-mereka ini boleh kita anggap sebagai singa-singa dan beruang-beruang. Ketika kita menghadapi mereka, itulah sebenarnya pembentukan mental kita, Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita yang mengeluh dan mengeluh. Dan Daud juga sadar, ingat dengan penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-37, dia katakan apa? Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Jangankan cakarnya si Goliat, Daud itu bisa. Tuhan itu udah melepaskan aku dari singa, dari beruang. Jangankan Goliat. Bapak Ibu, kalau Goliat yang 3,2 meter itu dihadapin dengan singa, saya yakin Goliat juga pasti kabur. Kalau si Goliat itu dihadapin, kemudian bangsa Israel keluarin beruang misalnya, saya yakin Goliat juga pasti kabur. Tapi Daud tidak kabur. Daud menghadapi singa dan beruang. Dan Tuhan melepaskan Daud. Bapak Ibu, Daud tidak pernah melupakan penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ingat penyertaan Tuhan ketika itu aja. Misalnya, saya dibebaskan dari satu masalah. Wah Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sudah dibebaskan. Tapi minggu depan, bulan depan, tahun depan, masih ingat nggak dengan pembebasan yang diberikan oleh Tuhan? Daud tidak pernah melupakan itu. Jadikan itu sebagai motivasi. Ketika saya menghadapi masalah lagi, katakan, Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau pasti menyertai aku. Dulu aku punya masalah yang sama beratnya, Engkau melepaskan aku. Sekarang pun aku akan berusaha, aku yakin Engkau akan melepaskan aku. Sama seperti dulu. Nah, Daud bisa seperti itu. Pertanyaannya, kita bisa nggak seperti itu, Bapak Ibu? Harus bisa. Ya. Oke, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Tadi ada persamaan-persamaannya. Sekarang ada perbedaannya. Nah, Bapak Ibu boleh silakan open mic-nya. Saya mau tahu nih pendapat Bapak Ibu. Jadi nggak cuma satu arah aja gitu ya. Saya mau kasih lihat ini adalah gambaran Daud ketika Daud mengalahkan Goliat. Ini adalah gambaran dari Goliat. Kira-kira Bapak Ibu, perbedaannya yang mencolok apa? Coba, boleh yuk Bapak Ibu berpendapat. Tidak usah takut salah, takut malu dan sebagainya, nggak usah. Silakan. Kira-kira perbedaannya apa Bapak Ibu? Perbedaan yang mencolok. Daud kelihatan lebih rendah hati, sedangkan Rendah Goliat hati. sombong. Sombong, oke. Yang perbedaan secara kasat mata dulu deh Bapak Ibu, apa? Tadi oke, yang satu sombong, yang satu rendah hati. Ada lagi? Daud ketika, wah. Daudnya masih muda, ganteng lagi. Kalau Ini ada yang ngechat, Daud kelihatan ganteng. Waduh. Daudnya ganteng. Oke, yang lain Bapak Ibu, ada lagi apa? Kalau kecil. Goliat itu mengutamakan kekuatan.
Kalau Daud itu pakai apa ya? Akal. Pakai akal. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Daud gak Daudnya bawa kecil. apa-apa. Goliat Daud nggak bawa apa-apa. Senjata. kalau Bawa Goliat itu, Kemudian Le. bawa senjata. lembing dan tombak dan pedang. Tombak pedang. Oke. Secara fisik, nah ini. Secara fisik Daud masih anak-anak. Goliat kayak bapak-bapak. Saya seperti Daud atau Goliat, Bapak Ibu. Daud. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah perbedaan mencolok. Yang Bapak Ibu katakan itu semuanya benar, semuanya benar. Tapi saya sudah mencoba merumuskan. Saya sudah mencoba merumuskan, yaitu adalah perbedaannya kalau Daud. Nah, kita lihat dulu ya. Daud itu saya rangkum menjadi satu, yaitu adalah dia mengandalkan Tuhan. Daud benar-benar mengandalkan Tuhan. Buktinya di mana? Buktinya yang pertama, Daud itu pertama ketika dia maju, dia mau ngomong sama Saul, Tuanku Raja, biar aku yang melawan dia. Kemudian Saul kan meremehkan si Daud. Nggak mungkin kamu bisa melawan gini, nggak mungkin. Ya udah, kalau kamu udah nekat, nih dikasih baju perangnya Saul. Kemudian nih pedangnya Saul, nih perisainya Saul. Semua dipakaikan ke Daud. Kemudian Daud bilang apa? Tuanku Raja, gimana aku bisa berperang? Aku bergerak pun nggak bisa. Kemudian ditinggalkan semuanya itu. Daud menanggalkan semua baju perang Saul. Artinya apa? Baju perang itu, Bapak Ibu, saya dulu berapa kali ke museum, dan saya, Bapak Ibu, sebelum saya aktif menjadi seperti sekarang, saya dulu adalah seorang tour leader, sebagai seorang guide. Bapak Ibu, baju perang dari zaman dulu dengan zaman sekarang kurang lebih masih sama. Yaitu adalah dari rantai-rantai atau dari lempengan tembaga yang ditaruh di baju di dada begitu ya. Itu adalah gunanya kalau kita menggunakan pedang atau pisau atau mata panah kena ke dada, itu tidak langsung tembus ke dalam. Ya paling hanya merah, biru, seperti memar, tapi tidak sampai menusuk ke dalam. Kenapa? Karena ada lempengan itu yang menjaga. Nah, Daud menanggalkan itu semua karena kenapa? Dia tahu itu tidak membantu. Dia membuang semuanya, semua yang percuma. Karena itu nggak bisa membantu si Daud. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita diajak untuk meninggalkan semuanya. Mungkin, saya nggak tahu, semoga tidak ada. Mungkin di kelompok ini, di komunitas ini, masih ada yang iseng-iseng baca horoskop. Ah, aku Virgo nih, aku Virgo. Gimana ya peruntungan Virgo nih? Nah, mungkin ada yang punya anak, anakku Sagittarius, jodohnya apa ya? Coba lihat. Mungkin ada yang seperti itu. Atau ada yang masih iseng-iseng coba main tarot. Jodohku bagaimana ya? Ekonomi bagaimana ya? Kesehatan bagaimana ya? Menggunakan tarot. Ada juga yang menggunakan feng shui. Kemudian ada juga teman-teman toksik yang seperti yang tadi saya katakan. Buang itu semuanya. Bapak Ibu, adalah sebuah kebodohan bagi kita kalau kita sebagai orang Katolik masih percaya dengan yang namanya horoskop. Masih percaya namanya tarot. Masih percaya yang namanya feng shui. Itu adalah sebuah kebodohan, Bapak Ibu. Semua itu adalah ciptaan manusia. Kenapa kita mempercayai ciptaan manusia? Sama seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dia membuat patung anak lembu dari emas. Emasnya juga dari mana? Emasnya dari perhiasan mereka. Perhiasan mereka kumpulin, mereka lebur, mereka buat menjadi patung lembu. Mereka buat sendiri, mereka ciptakan sendiri, kemudian mereka sembah sendiri. Itu adalah sebuah kebodohan. Kalau kita masih mempercayai horoskop, tarot, feng shui, teman toksik, dan sebagainya, itu adalah sebuah kebodohan. Maka kita perlu tinggalkan semua. Lepaskan juga. Lepaskan apa? Lepaskan jabatan kita. Ketika kita mau melayani Tuhan, baik itu di penjara, baik itu di gereja, kita harus lepaskan semuanya. Apa yang kita lepaskan? Jabatan, harta, kedudukan, gengsi. Kita lepaskan semuanya, Bapak Ibu. Termasuk misalnya adalah saya ini punya anak buah. Saya punya anak buah ratusan. Masa saya harus
ke penjara, kemudian ada yang jarang mandi mungkin, atau kita harus bagiin makanan ke pinggir-pinggir jalan mungkin, orang-orang terpinggirkan, buang semuanya itu. Di mata Tuhan, jabatan, harta, dan semuanya itu nggak ada artinya. Ketika kita mau melayani Tuhan, maka kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini sama seperti para rasul ketika diutus. Jangan bawa pundi-pundi. Jangan bawa baju double. Jangan bawa tongkat. Jangan bawa ini. Jangan bawa itu. Jangan bawa ini. Harta, tahta, kedudukan, semua itu kita tinggalkan. Kenapa? Ada kalanya itu semua menjadi penghalang. Penghalang dari tuntunan Roh Kudus. Dengan harta kita, saya kan orang kaya, masa saya harus ngasih makan anak-anak sih yang ada di penjara, mungkin penjara anak-anak yang nakal-nakal, yang omongannya kasar-kasar. Masa saya orang kaya, saya harus ngasih makan seperti itu sih? Padahal Roh Kudus menuntun kita layani mereka. Tetapi kalau kita tidak meninggalkan harta kita, itu akan menjadi penghalang kita untuk melayani mereka. Maka lepaskan itu semua. Nah, itu dari sisi Daud. Sekarang dari sisi Goliat. Bapak Ibu, ini gambaran dari sisi Goliatnya. Ada helmnya, kemudian ada baju zirahnya, kemudian ada pedang, kemudian ada tombak, dan ada penutup kaki. Sebenarnya di gambar yang sebelah kiri ini masih ada satu yang kurang, yaitu adalah perisainya. Perisainya tidak dibawa sendiri, tetapi dibawain oleh orang lain. Bapak Ibu, Goliat ini adalah perlengkapannya Goliat. Seringan-ringannya, berapa berat sih? Ya kan? Kemudian baju zirahnya itu adalah 5.000 sikal, kurang lebih 57 kilogram. Penutup kakinya tembaga juga, lembingnya tembaga juga. Mata lembingnya, matanya ya, ujung tombaknya aja, itu 600 sikal atau 7 kilo. Artinya apa Bapak Ibu? Kayunya nggak mungkin cuman kayu seperti tongkat pramuka. Udah patah duluan mungkin. Pasti adalah kayu yang besar. Artinya tombaknya itu juga berat juga. Gitu ya. Kemudian ada seseorang yang membawa perisai di depannya. Dan ada pedang. Nah, Bapak Ibu, ada seseorang yang membawa perisai di depannya, itu artinya apa? Sebenarnya ini menandakan bahwa Goliat itu nggak bisa bawa semua-muanya sendirian. Harus ada orang di depannya yang bawain barang-barangnya dia. Bapak Ibu, dari keseluruhan bajunya Goliat ini kurang lebih berapa? Kurang lebih adalah 67,5 kilogram. Ya, katakanlah kita buletin 68 kilogram gitu ya. Ketika saya baca kitab suci, saya dulu berpikir, ketika Daud ngelepasin batunya pakai pengumban, kenapa nggak si Goliat itu menghindar begitu? Kenapa nggak wait gitu kan? Kenapa nggak seperti itu? Ketika saya tahu nih ternyata 68 kilo, oh pantesan ya si Goliat nggak bisa menghindar. Lah bergerak aja setengah mati. 68 kilo loh. Nggak main-main Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah di ayat yang ke-50. Ayat ke-50 itu sengaja ditulis. Isinya apa Bapak Ibu? Isi dari ayat yang ke-50 ini adalah, demikianlah Daud mengalahkan Goliat dengan tangan kosong. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan tangan kosong. Artinya apa? Kenapa sih ini harus ditulis lagi? Padahal di awal-awal itu sudah ditulis bahwa Daud memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai. Artinya Daud itu kan mengalahkan Goliat itu dengan pengumban. Tapi kok di sini ditulis Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan tangan kosong. Ini sebenarnya sengaja ditulis untuk menekankan yang ada di sebelah kiri. Apa itu? Untuk menekankan iman dari seorang Daud. Yaitu adalah, my God fights for me. Allahku berperang
untuk aku. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi cobaan-cobaan, mau melayani di penjara, mau melayani dimanapun juga, pasti ada masalahnya. Ayo kita ngomong sama diri kita ngomong sama roh kita ngomong sama pikiran kita, maju terus. Kenapa? Karena Allah yang berperang untuk aku. Allah yang berperang di dalam aku. Bisa nggak kita ngomong seperti itu? Harus bisa, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita mau belajar juga dari Goliat. Bahaya kesombongan Goliat. Atau bisa jadi, semoga tidak, bahaya kesombongan kita. Bisa jadi kita yang sombong seperti Goliat. Apa bahaya kesombongannya Goliat? Yang pertama, menghalangi Goliat untuk menganalisa potensi lawan. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di tayangan video gitu ya, Goliat berapa kali kan melawan si Daud, melayangkan serangan kepada Daud, tapi Daudnya bisa menghindar. Itu salah satu potensi yang dimiliki oleh Daud. Ketika kita sombong, maka kita akan melihat lawan ini nggak bisa apa-apa. Padahal kita belum tahu nih potensi yang dimiliki oleh lawan kita. Goliat melupakan potensi yang dimiliki oleh seorang Daud. Yaitu apa? Badannya kecil, dia nggak pakai baju zirah dan macam-macam yang berat, sehingga dia bisa lebih lincah. Dia bisa lari ke sana, lari ke sini, loncat sana, loncat sini. Tapi Goliat tidak bisa seperti itu. Ketika kita sombong, maka kita tidak akan bisa melihat potensi lawan. Maka jangan pernah sombong. Yang kedua, ini adalah penghalang tuntunan tangan Tuhan. Ketika kita sombong, maka kita akan mengandalkan apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita menjadi sombong, kita akan mengandalkan harta kita. Kita akan mengandalkan kekuatan kita. Kita akan mengandalkan apa yang kita punya. Salah satu contohnya, yang paling simpel saja Bapak Ibu. Berapa banyak orang kaya di masa pandemi ini akhirnya meninggal. Saya orang kaya, saya butuh rumah sakit, saya bisa booking VIP. Tapi mereka lupa bahwa nyawa itu tidak bisa dibeli. Ketika kita mengandalkan uang, maka kita lupa dengan penyertaan Tuhan, dengan tuntunan tangan Tuhan. Ketika kita sombong, maka kita lupa minta kesehatan dari Tuhan. Seperti contohnya, ya puji Tuhan saya tidak seperti itu Bapak Ibu. Saya hampir setiap hari pergi ke gym, saya olahraga, angkat berat, dan sebagainya. Tapi saya nggak mau sombong. Kalau saya sombong, maka saya akan merasa diri saya kuat. Saya nggak akan minta kesehatan dari Tuhan. Itu kalau saya sombong. Kita tidak boleh sombong. Ketika kita sombong, kita akan lupakan Tuhan. Kita akan merasa bahwa kita ini sudah cukup baik, cukup sehat, cukup kaya. Maka saya nggak butuh Tuhan lagi. Bapak Ibu, sama seperti ketika saya dulu belajar sejarah tentang orang-orang Jepang. Bagaimana orang-orang Jepang itu melakukan propaganda supaya orang-orang itu tidak percaya dengan agama. Kamu butuh Tuhan nggak? Oh butuh. Kenapa? Karena Tuhan yang menyelamatkan. Oke, sekarang kamu minta sama Tuhan, kamu diselamatkan. Kemudian saya keluarkan pistol. Saya mau tembak. Selamat nggak? Nggak akan selamat. Kamu minta sama Tuhan. Uang sama Tuhan. Kamu minta sama Tuhan, uang sekarang. Dikasih nggak? Nggak akan dikasih saat itu juga. Tapi kamu minta sama saya keselamatan. Pistol ini saya nggak akan tembakin ke kamu, saya sarungin lagi. Selamat nggak? Selamat. Kamu minta uang. Berapa? 10.000, 20.000, 30.000. Saya kasih uang. Sekarang Tuhannya siapa? Tuhannya yang kamu nggak lihat atau Tuhannya saya. Itu adalah cara orang Jepang. Zaman dulu. Sekarang sudah enggak. Nah, ketika kita sombong, maka kita akan menjadi penghalang untuk tuntunan tangan Tuhan. Maka kita akan menjadikan diri kita
kita akan menjadikan uang kita akan menjadikan tanda kutip kesehatan kita yang kita anggap kita sehat itu sebagai Tuhan, menggantikan Tuhan yang benar-benar. Nah, bahaya kesombongan yang ketiga adalah penghambat talenta kita. Ketika kita sombong, meremehkan orang lain dan sebagainya, maka ada kalanya kita akan menjadi gegabah. Dia nggak akan mikir ini, nggak bakalan dia bisa mikir ini. Saya lakuin ini aja. Padahal yang saya lakukan ini belum maksimal. Karena saya berpikir bahwa saya melakukan ini sudah cukup. Padahal saya bisa melakukan yang lebih lagi. Maka ini akan menghambat talenta-talenta kita. Sama seperti Daud dan Goliat. Ketika Goliat sombong, dia akan menghambat talentanya si Goliat. Berperang itu kan seperti Bapak Ibu lihat tadi di tayangan gitu ya. Ayunan pedangnya hanya satu arah, satu begini atau vertikal atau horizontal saja. Padahal ketika berperang mungkin ayunan pedangnya tidak seperti itu, gitu kan? Bisa menusuk, bisa yang lain, menghambat talenta dari Goliat untuk berperang melawan Daud. Kita bisa juga seperti Goliat. Ketika kita sombong, maka kita lupa nih dengan talenta-talenta yang sudah Tuhan bentuk di dalam diri kita. Berapa banyak juga Bapak Ibu atlet-atlet yang jatuh ketika sombong, ya kan? Nah, kemudian kita mau meneladan Daud. Apa sih yang bisa kita teladani dari Daud, Bapak Ibu? Yang pertama adalah masalah hidup. Kalau kita menghadapi masalah hidup, sekali lagi jangan kita cepat mengeluh. Kenapa? Kalau kita menghadapi masalah hidup, bisa jadi itu adalah naik kelas. Kita sedang diuji oleh Tuhan. Kita ini sedang diuji oleh Tuhan supaya kelas kita naik. Jadi masalah hidup itu bisa jadi adalah media Tuhan untuk menaikkan standar kemampuan kita. Sama seperti Daud. Daud levelnya sudah naik ketika dia menghadapi singa, ketika dia menghadapi beruang. Kalau Daud tidak pernah menghadapi singa, tidak pernah menghadapi beruang, ya level dia segitu-segitu aja. Sama Bapak Ibu seperti seorang security, seorang satpam, levelnya itu nggak akan naik kalau dia pernah dalam arti dia pernah menangkap penjahat. Enggak. Levelnya security adalah dia naik ketika dia bertugas tidak pernah ada kemalingan. Itu levelnya naik. Gitu kan? Artinya masalahnya apa? Masalahnya dia bisa nggak menjaga bangunan yang dia jaga. Yang tempat dia, posnya dia. Dia bisa jaga itu nggak? Itulah masalahnya. Ketika tidak ada maling yang masuk, maka level dia sebenarnya bisa naik. Level dia bisa dengan bangga. Saya nggak pernah, tempat yang saya jaga nggak pernah kemalingan. Kalau sebelum-sebelumnya oleh satpam yang lain ada kemalingan, ketika saya jaga nggak ada kemalingan tuh. Nah, dia bisa naik levelnya. Ketika kita menghadapi masalah hidup, Bapak Ibu, jangan kita sekedar cepat mengeluh. Bapak Ibu, saya sekedar cerita saja, tahun 2010 saya baru kembali lagi. Sebelumnya saya tinggal di Bali 6 tahun, lumayan sukses. Tahun 2010 saya balik ke Jakarta karena ayah saya sakit. Kemudian saya kehilangan banyak sekali uang di situ karena untuk membiayai ayah saya yang jatuh sakit. Di situ uang saya banyak habis, maka disitulah Allah menaikkan level hidup saya. Ketika kemarin pandemi, saya pun mengalami kebangkrutan, Bapak Ibu. Saya menjalani sebuah bisnis percetakan, sudah jalan 8 tahun, digital printing, akhirnya bangkrut, 3 orang karyawan terpaksa di PHK, terlilit hutang banyak, macam-macam. Tapi apakah saya stres? Ya ada sedikit. Biasanya saya punya uang, sekarang saya udah nggak punya uang, tabungan habis, makan jadi sekedarnya. Tapi saya tidak terpuruk, Bapak Ibu. Kenapa? Saya mengatakan bahwa level saya udah bukan di sini. Masalah ini adanya di bawah level saya. Level saya sudah lebih di atas. Nah, itu adalah media Tuhan untuk menaikkan standar kemampuan kita. Kemudian Daud.
itu mempunyai sumber kekuatan iman. Apa sumber kekuatan imannya? Sekali lagi adalah pengalaman penyertaan Tuhan. Ketika saya bangkrut kemarin, saya ingat, saya dulu kehilangan uang banyak sekali untuk papa saya, tapi Tuhan tetap mendampingi saya. Nah, itulah sumber kekuatan iman. Ketika kemarin saya mau nggak mau saya bangkrut, jadikan pengalaman saya yang zaman dulu itu menjadi pengingat lagi. Dulu Tuhan masih mendampingi saya. Masa sekarang Tuhan ninggalin saya? Nggak mungkin. Nah, itu menjadi kekuatan iman buat kita, Bapak Ibu. Kemudian, keluar dari keterpurukan. Jangan kita terfokus hanya di terpuruk aja. Kemudian jangan tawar hati. Tawar hati artinya kita nggak punya pengharapan. Kita putus asa. Di Amsal 24 ayat 10 dikatakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Kenapa? Ketika kita tidak punya lagi pengharapan, ketika kita putus asa, kekuatan kita ini akan hilang. Akal sehat kita akan hilang. Berapa banyak dari orang-orang yang sebenarnya pinter, sebenarnya orang kaya, itu kan dia punya potensi yang besar sebenarnya. Tetapi dia tawar hati, dia putus asa, kemudian apa yang dilakukan? Bunuh diri. Padahal potensi yang dia punya besar, ya kan? Banyak Bapak Ibu yang seperti itu. Nah, kemudian Daud ini tetap mengandalkan Tuhan, Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, habis. Tapi mengandalkan Tuhan aja cukup nggak? Enggak. Kita mengandalkan Tuhan, tapi kita tetap berusaha. Sama seperti Daud. Daud tetap mengandalkan Tuhan, dan dia mau berusaha. Usahanya Daud apa? Dia pergi ke sungai, dia ambil 5 batu yang licin. Memilih batu yang licin itu adalah salah satu usaha. Kemudian dia menggunakan pengumban, senjatanya Daud itu adalah usahanya Daud. Bapak Ibu, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, jangan dibalik ya Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa dulu Tuhan pernah melepaskan saya dari masalah. Masa sekarang Tuhan nggak ngelepasin saya? Ya udahlah, saya serahin aja sama Tuhan. Saya diem aja. Nah, itu jangan dibalik seperti itu Bapak Ibu ya. Dulu Tuhan melepaskan saya dari masalah, sekarang pun Tuhan pasti melepaskan saya. Syaratnya satu, saya harus tetap berusaha. Sama seperti Daud. Saya harus tetap berusaha. Nah, jadi Daud ini salah satunya tadi memilih batu dan menggunakan umban. Itu adalah usahanya dia. Maka Bapak Ibu, jangan dilupakan bahwa ada satu kata-kata adalah do the best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik, biar Tuhan yang menyelesaikannya. Begitu. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Lili. Ke MC ya. Oke, terima kasih Bro